Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan terakhir di mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen pengadaan dan penutupan proyek ya, atau procurement management, dan nanti bagaimana di akhir daripada proyek kita akan melakukan yang namanya closing sebuah proyek. Nah, sekarang kita lihat bagian yang pertama ya adalah yang akan kita bahas mengenai manajemen pengadaan atau procurement. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengadaan? Pengadaan ini adalah memperoleh barang atau jasa dari pihak luar ya, atau dari sumber-sumber luar. Nah, manajemen pengadaan itu sendiri ini adalah sebuah proses yang menjamin tersedianya barang maupun jasa dari luar yang dibutuhkan oleh proyek. Jadi apa barang yang dibutuhkan oleh proyek, maka nanti dilakukan yang namanya pengadaan ya. Biasanya pengadaan barang ataupun pengadaan jasa dari pihak luar untuk kebutuhan proyek tersebut gitu. Nah, kita lihat di sini ada beberapa proses utama ketika melakukan yang namanya manajemen pengadaan proyek. Yang pertama adalah planning procurement atau perencanaan pengadaan ya. Kemudian ada conducting procurement, kemudian ada administering procurement, ada closing ya. Nah, kita lihat satu-satu. Di bagian planning procurement ini adalah menentukan apa yang diperlukan, kapan dilakukan, dan bagaimana cara mendapatkannya. Jadi ini dari sisi perencanaannya mau seperti apa pengadaan ini ya. Kemudian nanti ada conducting procurement, nah mendapatkan tanggapan dari penjual, memilih penjual, dan pemberian kontrak. Karena biasanya untuk procurement ini kan kadang kita harus memilih, kita ingin mengambil barang dari luar itu dari pihak mana saja. Kemudian kenapa kita memilih itu gitu ya. Kemudian ada yang namanya administering procurement, ini melibatkan hubungan pengelolaan dengan penjual, memantau kinerja kontrak, dan membuat perubahan yang diperlukan. Kemudian nanti ada yang namanya closing procurement, ini adalah menentukan penyelesaian setiap kontrak daripada pengadaan itu. Nah, kita lihat satu-satu dari sisi perencanaan pengadaan ya, atau planning procurement. Ini adalah identifikasi kebutuhan proyek tentang produk ataupun jasa yang akan dipenuhi dari luar organisasi atau dari luar proyek tersebut ya. Nah, biasanya teknik yang digunakan ini adalah make or buy analysis, atau teknik yang digunakan ini untuk menentukan apakah organisasi proyek membuat produk atau jasa sendiri atau membeli dari pihak yang lain. Jadi proyek tersebut kita tentukan dulu ini apakah kita buat sendiri untuk artinya internal ya, atau kita butuh pihak-pihak luar daripada proyek itu untuk misalnya membeli barang ataupun produk ataupun jasa yang dibutuhkan untuk terlaksananya proyek yang akan kita buat. Jadi kita melakukan yang namanya teknis make or buy analysis. Tentukan yang mana yang bisa kita buat sendiri, yang mana yang kita bisa membelinya dari pihak lain. Nah, tipe kontrak ini dari perencanaan pengadaan ini adalah ada beberapa penggunaan kontrak dilihat dari situasi yang terjadi ya. Misalnya yang pertama ada yang namanya fixed price kontrak atau lump sum ya. Maka ini adalah harga totalnya itu tetap fix. Kemudian ada cost reimbursable contract, ini adalah pembayaran kepada penjual untuk biaya langsung maupun yang tidak langsung. Jadi ada namanya reimburse ya. Kemudian ada time and material contract, ini kombinasi daripada fixed price dan cost reimbursable contract ini. Dan ada yang namanya unit price contract, ini adalah biasanya pembayaran dilakukan berdasarkan per unit produknya ataupun per unit jasanya. Jadi tipe kontraknya seperti itu. Apakah nanti mau yang kontrak pengadaannya ini yang fixed price
ataukah pakai reimburse ya, ataukah pakai yang kombinasi keduanya atau time and material contract, atau dia per unit produknya. Nah, ini tergantung daripada situasi proyek yang dikerjakan. Kemudian kita lihat di sini ada rencana manajemen pengadaan atau planning ya. Nah, rencana manajemen pengadaan ini adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana proses pengadaan akan dikelola, dari pengembangan dokumentasi untuk melakukan pembelian atau pengadaan kontrak. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa rencana manajemen pengadaan. Ini meliputi yang pertama adalah bagaimana pedoman jenis kontrak yang akan digunakan dalam situasi yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah dokumen standar untuk pengadaan standar atau template yang akan digunakan. Kemudian ada pedoman rincian kerja kontrak, laporan kerja, dan dokumen pengadaan lainnya. Kemudian nanti ada peran dan tanggung jawab daripada tim proyek. Jadi itu adalah bagian dari 4 bagian dari rencana manajemen pengadaan. Kemudian nanti kita lanjut ya. Selain daripada peran dan tanggung jawab tim proyek, juga nanti ada yang namanya pedoman penggunaan perkiraan secara independen untuk mengevaluasi vendornya ya, atau misalnya providernya. Kemudian saran tentang bagaimana mengelola beberapa provider atau vendor tersebut. Kemudian bagaimana proses koordinasi keputusan pengadaan, misalnya untuk membuat atau membeli, bagaimana penjadwalan dan laporan kinerja daripada pengadaan tersebut. Kemudian bagaimana kendala dan asumsi yang terkait dengan pembelian dan akuisisi yang akan dilakukan di dalam manajemen pengadaan tersebut. Jadi ini adalah beberapa rencana manajemen pengadaan. Kemudian yang kita lihat lanjutan dari rencana manajemen pengadaan ini adalah kita lihat dari sisi berapa lama waktu untuk pembelian dan akuisisinya, kemudian bagaimana mitigasi resikonya untuk pembelian. Kita harus pastikan dulu kemungkinan resiko yang terjadi ketika kita melakukan pengadaan atau procurement ini seperti apa. Apakah ada yang namanya kontrak asuransi dan obligasinya ya. Kemudian kita lihat ada yang namanya pedoman untuk mengidentifikasi kualifikasi vendor. Kadang-kadang kalau di procurement ini kan ada yang namanya vendornya menang gitu ya. Dia akhirnya memenangkan e-procurement. Sekarang kan lagi mulai banyak yang namanya e-procurement, jadi pengadaan secara online. Jadi suka ada beberapa vendor yang mencoba untuk memberikan ininya ya, artinya mempromosikan timnya untuk menjadi pengadaan barang di sebuah proyek ataupun di sebuah organisasi. Kadang-kadang suka ada banyak beberapa pesaing lah vendor-vendor atau provider ini. Kemudian ada metrik pengadaan untuk membantu dalam mengevaluasi vendor ya. Nah, ini adalah rencananya. Kemudian kita lihat ada yang namanya SOW atau Statement of Work. Ini adalah deskripsi pekerjaan yang dibutuhkan dalam proses pengadaan. Pekerjaan apa aja yang dibutuhkan ketika kita nanti akan melakukan yang namanya pengadaan barang ataupun pengadaan jasa di dalam proyek yang akan kita buat. Nah, kontrak Statement of Work ini adalah biasanya jenis dari statementnya ruang lingkup yang menggambarkan kerja secara rinci yang memungkinkan calon pemasok untuk menentukan apakah mereka mampu memberikan barang atau jasa yang dibutuhkan dan untuk menentukan harga yang tepat. Jadi untuk kontraknya Statement of Work ini menjelaskan bagaimana nanti atau memberikan sebuah penjelasan secara rinci mengenai kontrak yang akan dilakukan untuk calon pemasok yang akan digunakan pada proyek tersebut ya, dan menentukan harga yang tepat untuk produk atau jasa yang diberikan. Nah, ini ada Statement of Work template-nya. Nanti di dalam SOW template ini ada beberapa penjelasan yang harus dijelaskan secara rinci. Misalnya dari sisi yang pertama adalah Scope of Work, nanti ini dijelaskan. Scope of Work ini adalah
menjelaskan pekerjaan yang akan dilakukan secara rinci, tentukan hardware dan software yang akan dipakai, dan sifat pekerjaannya seperti apa. Kemudian location of work, jelaskan juga di mana pekerjaan yang harus dilakukan, kemudian di mana lokasi hardware dan software, kemudian di mana orang-orang yang harus melakukan pekerjaan tersebut. Itu semuanya dijelaskan di dalam statement of work template-nya. Kemudian bagaimana period of performance-nya, ini adalah kapan pekerjaannya dimulai, kapan pekerjaannya selesai, jam kerjanya bagaimana, biasanya timnya berapa lama bekerja, itu nanti dijelaskan di period of performance. Kemudian deliverable schedule, ini adalah daftar pekerjaan yang akan diserahkan, dibuat secara penjadwalan ya, dijadwalkan, kemudian tentukan kapan harus diserahkan atau deadline-nya kapan atau jatuh temponya kapan. Jadi dituliskan secara jelas gitu. Statement of work template-nya ini dari sisi deliverable schedule. Kemudian ada applicable standard, ini adalah menentukan standar khusus perusahaan atau industri yang relevan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian nanti ada acceptance kriteria. Ini bagaimana kriteria pekerjaan yang dapat diterima oleh pembeli. Dan ada yang namanya special requirement. Ini adalah kebutuhan persyaratan khusus, misalnya hardware-nya dan software seperti apa, kemudian syarat pengalaman personilnya bagaimana, itu di bagian special requirement. Nah, ini yang akan dimasukkan ke dalam statement of work template tadi ya, yang akan menjelaskan bagaimana deskripsi pekerjaan yang dibutuhkan dalam procurement nanti. Jadi harus detail supaya apa? Supaya pihak yang ingin mengadakan pengadaan ini menerima apakah pengadaan dari tim A diterima atau tidak. Kemudian kita lihat selain dari statement of work, juga kita akan melakukan yang namanya menyeleksi pemasok. Biasanya cakupannya apa saja untuk menyeleksi pemasok ini? Yang pertama adalah kita evaluasi proposal yang diajukan dari para vendor. Jadi tetap harus dicek bagaimana proposal daripada vendor-vendor tersebut, apakah sudah sesuai dengan keinginan atau kebutuhan daripada proyek yang akan kita buat, atau produk dan barang yang akan kita beli misalnya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana ketika menyeleksi pemasok, pilihlah yang terbaik, kemudian lakukan negosiasi kontraknya seperti apa, dan pelaksanaan kontraknya seperti apa. Jadi itu adalah bagian ketika kita ingin melakukan atau ingin menyeleksi pemasok yang akan kita gunakan. Kemudian bagian penyelesaian kontrak ini mencakup verifikasi produk untuk memutuskan apakah semua pekerjaan telah komplit dan apakah sudah sesuai dengan kriteria yang diberikan di awal. Kemudian kita cek juga aktivitas administratif untuk mengupdate seluruh catatan sehingga menjadi sebuah laporan akhir. Kemudian arsipkan laporan untuk kepentingan masa depan. Nah, ini adalah penyelesaian kontrak dari pengadaan tersebut harus lengkap ya, sampai di bagian arsip laporan untuk kepentingan masa depan. Karena ini penting juga ketika kita nanti akan melakukan pengadaan kembali, kita masih memiliki laporan sebelum-sebelumnya bagaimana melakukan pengadaan ini. Nah, bagian yang kedua dari materi hari ini adalah mengenai closing proyek atau penutupan proyek. Nah, ini adalah yang dimaksud penutupan proyek ini adalah atau closing proyek ini adalah tahap akhir dari serangkaian kegiatan proyek. Nah, di mana nanti di penutupan proyek ini adalah kita memberikan laporan tentang hasil apa saja yang diperoleh dari aktivitas proyek yang sudah kita laksanakan. Kemudian di tahap ini juga kita harus yakinkan bahwa deliverables proyek atau tujuan-tujuan proyek yang kita buat di awal, di proposal tersebut telah dipenuhi dan pekerjaan yang belum terselesaikan harus dicatat dengan segera diselesaikan. Jadi, selain kita close proyek, kita juga harus memberikan atau meyakinkan bahwa tujuan dari proyek yang kita buat di awal itu sudah terlaksana dengan baik. Kemudian
Tujuan dari penutupan proyek ini adalah secara formal mengakhiri proyek dengan semua pihak yang terlibat. Ya, secara formal seperti itu. Mengakhiri atau melakukan artinya serah terima proyek kepada semua pihak yang terlibat, kemudian mengakhiri semua penugasan tim proyek. Ya udah, proyeknya selesai gitu ya, atau sudah close gitu. Mungkin teman-teman harus ingat kembali bahwa ketika kita membuat sebuah proyek, kita harus tahu bahwa di sana ada yang namanya waktu awal dan waktu akhir. Jadi dia tidak berkelanjutan, dia ada start proyeknya dan ada finish atau berakhir proyek tersebut. Bagaimana nih kegiatan teknis yang dilakukan manajer proyek ketika ingin mengakhiri daripada proyek tersebut adalah yang pertama kita lihat bagaimana manajer proyek sudah harus bisa menyerahkan hasil proyek atau produk yang dibuat. Kemudian menyelesaikan buku pedoman operasi dan pemeliharaan kepada pelanggan. Ini penting ya, kadang-kadang misalnya ketika kita membuat proyek IT, misalnya kita membuat sebuah aplikasi berbasis mobile contohnya ya, kita harus juga membuat atau menyelesaikan buku pedoman bagaimana cara menjalankan aplikasi tersebut. Nah, itu harus dibuat ya, itu adalah yang harus dilakukan oleh manajer proyek. Dia harus menyelesaikan buku pedoman dan pemeliharaan kepada si pelanggan tersebut. Kemudian menyusun laporan penutupan proyek, membuat catatan aset proyek, apakah aset di sini bisa material, bisa komponen peralatan, dan sisa-sisa daripada keperluan proyek tersebut itu dicatat. Kemudian implementasi program sudah harus dilakukan ya, implementasi programnya bagaimana program tersebut apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak, terutama untuk manajemen proyek IT ya, yang berhubungan dengan proyek-proyek IT. Nah, kemudian di sini ada laporan penutupan proyek. Laporan penutupan proyek ini biasanya dipersiapkan pada akhir proyek. Penanggung jawabnya adalah atau disusunnya itu oleh penanggung jawab proyek atau juga disebut sebagai manajer proyek. Isinya apa? Memuat tentang sejarah dari proyeknya seperti apa, menjelaskan capaian ya atau yang sudah dilakukan di dalam proyek tersebut. Kemudian isinya juga bisa dengan membandingkan dengan sasaran dan perencanaan yang ditetapkan semula seperti apa. Di tahap awal di bagian proposal nanti seperti apa sasaran daripada proyek, dan kemudian di bagian laporan penutupan proyek dijelaskan juga apakah sudah sesuai dengan proposal yang dibuat di awal. Nah, ini kita lihat secara detail maksud dan tujuan daripada laporan proyek ini adalah memberikan keterangan dan bahan pemikiran untuk dikaji dan digunakan untuk proyek yang akan datang. Jadi, memberikan keterangan atau memberikan sebuah laporan mengenai proyek yang kita buat, pencapaian yang sudah dibuat dari proyek tersebut, dengan tujuannya nanti adalah bisa digunakan, laporan tersebut bisa digunakan untuk proyek yang akan datang. Isi laporannya apa aja? Isi laporannya itu mulai dari bagaimana masukan kepada pimpinan perusahaan tentang aspek pengelolaan proyek, umpan balik di bagian yang terkait mengenai kinerja, hal-hal yang bersifat khusus, misalnya bagaimana kondisi lokasinya, tenaga kerjanya, kemudian transportasinya seperti apa. Kemudian juga dijelaskan di laporan penutupan proyek itu adalah kesulitan dan hambatan yang dialami selama siklus proyek. Ini penting karena nanti bisa digunakan untuk proyek yang selanjutnya ya. Jadi ketika kita membaca laporan penutupan proyek ini, kita sudah bisa memahami ternyata ada beberapa kendala dan hambatan atau kesulitan yang dialami ketika dilakukan proyek tersebut. Selanjutnya ada yang namanya Post Implementation Evaluation Report atau PIR. Ini adalah untuk mendokumentasikan informasi historis atau sejarah dari proyek yang bermanfaat dengan mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan proyek tersebut dan apa yang direkomendasikan pada proyek tersebut. Jadi di dalam Post Implementation Evaluation Report ini adalah mendokumentasikan informasi proyek mulai dari kelebihan proyeknya apa, kekurangan proyeknya apa,
kemudian rekomendasi yang digunakannya mau seperti apa, itu dijelaskan di post implementation evaluation report-nya. Apa saja informasi penting yang yang harus ada di dalam PIR ini ya, PIER ini atau post implementation evaluation report ini adalah yang pertama adalah sukses proyek secara keseluruhan, organisasi proyeknya seperti apa, teknik yang digunakan untuk mencapai hasilnya nanti seperti apa, bagaimana jadwal dan anggarannya, resiko yang terjadinya seperti apa, kemudian ada jelaskan kekuatan dan kelemahan dari proyek, kemudian nanti bagaimana rekomendasi tim proyek. Jadi inilah nanti yang akan dimasukkan ke dalam post implementation evaluation report ini ya, di mana isi-isi ini nanti akan dituliskan di sana, dijadikan sebagai sebuah dokumentasi informasi, terus histori daripada proyek, sehingga nanti akan terlihat ada kelebihan dan kelemahan daripada proyek yang dibuat. Nah, ini adalah bagian akhir dari materi di manajemen proyek teknologi informasi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Materi kita semuanya selesai sampai di sini. Minggu depan kita lanjut dengan presentasi daripada proposal proyek. Mudah-mudahan bisa dipahami mengenai manajemen pengadaan dan penutupan proyek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.